memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya. Kita memulai majlis ini karena dia adalah nikmat, semata-mata nikmat ilahi. Digerakkannya hati kita untuk datang ke rumahnya, ke majlis yang dicintainya ini. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita sehingga bertambah terus nikmatnya untuk kita, sehingga membuat kita selalu bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita dikuatkan selalu untuk mengikutinya dalam segala keadaan. Melanjutkan pelajaran semalam tu ya, nak selesai itu kan. Nah, bab ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Bab apa yang dibaca oleh orang yang salat ketika telah selesai atau bangkit dari ruku' atau di saat i'tidal. Sudah dua hadis pertama di bab ini sudah selesai, termasuk bab yang ketiga atau hadis yang ketiga dengan nomor 204 atau 476 dari urutan kitab. Qala rahimahullah, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Muthanna al-Basri Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin, yang dikenal dengan Az-Zamin. Wa ibn Bashar, itu Muhammad ibn Bashar yang dilaqab dengan Al-Bundar. Al-Bundar artinya adalah yang hafalannya kokoh. Qala Ibnu Muthanna, Ibnu Muthanna mengatakan dalam hadisnya, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Ja'far al-Basri, laqabnya adalah Gundar. Tak panjang dar, kalau tadi Bundar panjangnya, kalau ini Gundar pendek. Juga dari bahasa Persia artinya adalah hafalannya secepat kilat. Alum takilik lata kalam. Tapi bahasanya Pak, alun takilik anta kalam. Jadi alun selesainya lah paham. Ya, alun selesai deh jalannya lah paham. Itu dulu ada buya kami Darun kan, ada santrinya, alun jalan tak buyanya lah ngerati. Nah, jadi kalau buyanya kalian boleh loloknya tapi cenderung sianunya, ya lolok di lokal, lolok di lokal tapi paham. Apa dia paham? Nyalai pelajari sebelum tak ada lolok ikut jur kan. Ini malam tadi tak lolok orang, di lokal lolok okay. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, itu Gundar. Qala hadatsana Syu'bah, dia termasuk rawi yang paling kuat riwayatnya dari Syu'bah, dan sini riwayatnya dari Syu'bah. Itu Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri. Bistam al-Basri salah satu dari Amirul Mukminin bil hadis yang tidak meriwayatkan kecuali dari syekh yang thiqah. Syekh yang thiqah, dan disebut oleh para ulama al-jarh wa ta'dil orang yang pertama memeriksa kesahihan hadis di Basrah. Dulu orang meriwayatkan seriwayat keterima aja kan, tapi setelah Syu'bah enggak semua riwayat lulus, harus di screening. Ya, kalau sampainya kini ya jadi dulunya dulu ceramah nak nyontoh-nyonong dalil lu kan. Kini lah nonyong dalil.
Lau sabun dalil lay sahihnya nya. Lay sahih. Asal itu lau sabun sahihnya nya. Sahihnya alai batu cara memahami. Alhamdulillah. Ini pentingnya belajar itu. Kalau kan sama na waktu jangan tidur. Sama belajar je tidur. Kan ya? Yang waktu ya jadi kena salah ditawin juga. Diuang dianggong dia awak di lalu je itu tak belajar nama. Dia harus ada penyaringan. Nah, Syu'bah adalah pembawa bendera itu dulu pertama kali di Basrah. Jadi oleh sebab itu banyak yang isu kalau nama Syu'bah. An Majza'a atau Majza'a ibn Zahir, dari Majza'a ibn Zahir. Siapa nama? Majza'a ibn Zahir As-Sulami. Nah, As-Sulami qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa, saya mendengar Abdullah ibn Abi Aufa yuhaddithu, Abdullah ibn Aufa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu kana yaqul, bahwa beliau selalu atau sering mengucapkan Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minal wasakh. Nah, yang biasa yang masyhur kita dengar minad danas. Ada riwayatnya nanti. Ada riwayatnya nanti. Maknanya sama. Allahumma lakal hamdu, ya setelah membaca Rabbana, sami Allahu liman hamida, Allahumma lakal hamdu mil'as samawati, ya Allah bagimu segala pujian. Segala pujian sebanyak apa? Mil'as sama, sepenuh langit. Karena Nabi mengatakan fa innal hamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah kita baca itu memenuhi antara langit dan bumi. Allah. Begitulah Allah mengembangkan, menumbuhkan, menambah, memberkahi kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Makanya wajar kalau seandainya dengan satu kalimat tasbih itu satu tanaman di pohon, satu pohon di surga yang rindangnya berjalan orang 100 tahun, di bawah rindangnya tak habis. Tu apa cara nyiram tu bang? Apa cara membuah? Tak cukup dia pupuk aneh Syekh. Pupuk apa nama? Pupuk? Patin mana boya patin? Nah, jadi kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah. Tapi Allah yang menjadikannya, maka kita kalau seorang cakap menguruskan tak selesai dah bang? Tidak lah. Nah, ada sebuah pohon namanya di Madagaskar di Afrika, itu batang lesa gadang rumah, bisa buat rumah dalam, dan hanya ada di situ, tidak ada di dunia dimanapun kecuali itu. Pada mana enggak? Itu kakian wah, jelah. Kalau dengan pohon surga banyak-banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sudah jadi keajaiban. Juga ada pohon di Amerika, di California,
Contoh telepon apa lo Ustaz menye. Nya kini kan lebih sabuin uang sodo jadi contoh nabil kan. Iya. Kalau di ukurannya lingkarnya kadang sampai berapa meter sebang. Abang lalu lupa je bang ya. Mungkin sekitar 10 meter ada lingkarnya. Lebih oke. Tinggi godang. Jadi kalau di lotang digambar uang di samping apuro contoh isi colok jo kotaknya. Habis itu lebih kurang godang. Kenek ada orang ya, ada orang mereka kenek di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pohon surga itu jauh lebih. Tadilah rindangnya 100 tahun orang berjalan naik kuda enggak selesai. Subhanallah. Kesinan contoh nang saya. Iya. Siapa enggak kesinan? Nah, semakin besar pohonnya semakin rindang, naungannya semakin sejuk. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita nikmat itu. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Allahumma lakal hamdu mil'as sama'i wa mil'al ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan setelahnya. Yang kita tahu kan seluas langit dan bumi cuma saya, tapi Allah lebih tahu daripada kita. Lebih tahu daripada kita. Nah, sepenuh apa yang engkau kehendaki. Artinya la nuhsi sana'an alaika. Kami tak bisa mengira betapa banyaknya pujian kepadamu. Terserah kepadamu sesuai dengan yang engkau inginkan, puji-pujian yang kami berikan. Kalau awak metong tak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mahingga. Allahumma tahhirni. Setelah kita memuji dengan sepenuh langit dan bumi, tentu kita nak minta kepadanya, ya, meminta kepadanya. Apa yang kita minta? Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku, bisalji, dengan air salju. Apa itu salju? Salju itu dingin dan steril. Iya kan? Kalau masuk daging ya salju, insyaallah bebas bakteri. Jadi tolong bersihkan aku dengan air salju yang menyejukkan, wal barad, air embun. Iya, air embun, no? Iya, embun, al barad. Al-barad, air embun. Air embun itu juga salah satu terapi yang dianjurkan. Terapi yang dianjurkan oleh ahli, para terapis, diminum di waktu, kalau tidak salah dulu air ditaruh di gelas, letakkan di luar supaya bercampur dengan air embun. Bagus untuk apanya bang? Tidak salah untuk mancang suawa dulu bang ya. Tapi awak adalah langsung suawa serak-serak kering jadi payah aja, tidak jamu. Nah, bagian ajak-ajak suawa, masya Allah. Dan juga obat apa sakit kepala katanya juga bisa dengan terapis itu. Wal ma'il barid, dan air yang dingin, air sejuk. Allahumma tahhirni minadz-dzunubi wal khataaya. Ya Allah, bersihkan aku dari segala dosa, wal khataaya, dan segala kesalahan. Apa dipisahkan di sini dosa dengan kesalahan? Kenapa dipisah? Dalam bahasa Arab ada atf, yaitu memisahkan antara dua hal yang sebenarnya tidak berbeda. Tapi bisa juga dijadikan berbeda di sini, karena khati'ah dosa, zanb dosa. Kenapa dipisahkan? Al-khati'ah, barakallahu fikum, adalah dosa yang barangkali dosa yang disengaja. Dosa yang sengaja. Az-zamb adalah dosa yang disengaja dan yang tidak disengaja.
Kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minan nas atau minal wasakh, sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Kalau kain putih berasnya joleh. Tapi kalau kain warna-warna yang lain, walaupun ada berasnya kadang lacon doh, jangan berasnya aja. Makanya kalau motor warna putih agak repot kan ya, capek nampak. Ada baju jenis itu juga. Anu nancak warna silver dari Syu'bah dengan sanad ini. Itu sanad di atas. Itu Syu'bah dari Majza'ah ibn Zahir dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, fi riwayat Mu'azin, dalam riwayat Mu'az, kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad daran. Riwayat Mu'az ibn Mu'az yaitu kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad daran. Mohon dimatikan walaupun sedang solat. Nah, boleh dimatikan. Dalam tes. Allah musta'an. Kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad daran. Itu sebagaimana dibersihkan kain yang putih dari ad-daran. Ad-daran wad-danas wal wasakh maknanya sama. Maknanya sama. Jadi hadza ath-thawbu mutadannis, hadza ath-thawbu mutawassikh, wa hadza ath-thawbu mutadarrin, semuanya sama maknanya. Itu kain yang kotor atau kotoran atau daki. Wa fi riwayat Yazid, dan dalam riwayat Yazid ibn Harun, minad danas. Dan ini lafaz yang paling masyhur. Ini lafaz yang paling masyhur. Nah. Taib, qala hadatsana Abdullah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi. Qala akhbarana Marwan ibn Muhammad ad-Dimashqi, yani at-Tatari. Qala hadatsana Sa'id bin Abdul Aziz al-Basri an Atiyah ibn Qais, dari Atiyah ibn Qais, an Qaz'ah ibn Suwaid al-Basri an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila bangkit dari ruku', yani i'tidal, qala Rabbana lakal hamdu, tentu saja setelah mengucapkan sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu, kalau di atas tadi Allahumma lakal hamdu, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, samanya alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi, sepenuh langit dan bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setudahnya. Ahla tsana'i, di sini ahla munada mudhaf, yaitu ya ahla tsana. Ahla tsana, wahai Allah yang berhak menerima pensanjungan, wal majdi, dan pemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling hak dikatakan seorang hamba, wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami ini adalah hamba bagimu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang engkau berikan. Tidak ada yang bisa menghalangi.
Makanya kita tidak perlu risau banyak penghalang orang untuk kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah yang nak berikan, takkan ada yang bisa menghalangi. Makanya tidak usah pikirkan terlalu, ya. Kok payah Ustaz, banyak penghalang dakwanya. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Ya, orang munafik menentukan cuma kau jual. Iya. Nabi SAW ketika diserang di waktu perang Khandaq, jadi ketika gali parit, ada sebongkah batu besar, tidak sanggup sahabat yang lain untuk menginikannya. Padahal kuat-kuat, ada Hamzah, ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ubay dan seterusnya. Sahabat-sahabat kuat tapi tidak sanggup. Akhirnya Rasul yang turun tangan. Diambilnya Allahu Akbar, futihat li mafatihu Faris. Yang kedua, Allahu Akbar, futihat li mafatihur Rum. Allahu Akbar, futihat li mafatihul Yaman. Jadi dibukakan kepadaku perbendaraan Persia, Romawi, apa lagi? Yaman. Ini sama dengan kita hari ini. Kalau ada yang bilang nanti Amerika itu kan kita jatuhkan, karena cuma kita tuh, kau mimpi di siang bolong. Apalagi punya Amerika kena tangguhnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mendengar itu sahabat kan tentu tambah gembira dia, karena setiap Nabi berkata bertambah iman mereka. Seketika dikatakan allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang sudah pada bersatu nak memerangi kalian semua, takutlah katanya, nyerah saja. Gitu kan? Fasadum imana. Tapi orang beriman bertambah karena hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya, bahwa kami akan diperangi oleh semua orang waktu itu. Janji Allah benar. Tetapi wal aqibatu lil mu'min, Allah akan membantu. Jadi mereka semakin bertambah yakin. Tapi kalau munafikin tak tengoknya kekuatan. Makanya mereka pada perang Khandaq berkhianat, karena 10.000 lawan 1.600 orang. Tidak akan mungkin menang Nabi SAW. Maka mendengar ucapan Nabi tadi, orang-orang munafikin langgolang Nabi dah. Tapi tidaklah tolak, tidak pendapat, tidaklah belakang mainnya. Ya waktu itu karena Nabi berkuasa kan. Kalau Nabi berkuasa tentu belakang main. Tapi kalau kawan berkuasa depan main. Jadi kaum muslimin cita lelengnya bahasa gitu tu. Cita leleng matnya. Awak je kalau perempuan ayu takut hanya. Kalau perempuan ayu tak tolak dannya. Kan ya? Di waktu itu ketakutan mereka memang dalam Al-Quran sebutkan ketakutan mereka. Wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi kaum muslimin, jadi barang tertawaan bagi orang munafik. Biasa itu. Makanya jangan terlalu baperan. Iya bang ya. Jangan terlalu bawa perasaan. Biar saja anggap sebagai angin lalu atau kicauan burung menambah indahnya kehidupan ini. Bisa ya? Apalagi kicauan burung di waktu pagi. Tidak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, karena Nabi diberitahu oleh Allah SWT bahwa Romawi, bahwa Persia seluruhnya itu akan dibalikkan ke pangkuan artinya akan dikuasai. Walaupun kita hari ini dalam kondisi sangat-sangat tidak memungkinkan, tapi kan hitungnya tidak lama kan tidak lama dah. Di masa Umar sudah bisa diselesaikannya. Tapi tidak syarat pula Nabi harus menengok langsung hasilnya. Tidak mesti Nabi di masa hidupnya. Karena keberhasilan itu
tidak mesti kita yang langsung saksikan semuanya. Makanya dalam dakwah juga selalu kita sebutkan ke kawan-kawan, tidak boleh tak gului-gului dah. Nah, tapi kita harus membuat rencana, membuat kerja apa yang bisa dibuat. Soal siapa yang menyelesaikan nanti tidak masalah. Coba ikut merencanakan sudah hebat kita. Ini kata orang-orang hebat bilang, suatu pekerjaan besar itu direncanakan oleh orang-orang hebat, dikerjakan oleh orang-orang ikhlas, nanti diselesaikan oleh orang yang sabar. Orang ikhlas tidak sabar, selesai di tengah habis. Tapi orang sabar mesti dia ikhlas sehingga sampai selesai kojong dia. Jelas? Yang dengan harta, hartanya cak labi. Yang penting ini mesti jadi. Yang dengan harta, yang dengan waktu, waktunya biar habis. Yang penting ini mesti jadi. Bahkan ada yang sampai ndak takonang babi ini dia dah. Supaya aja kan cerita dosen tu lah. Dosen ni ndak takonang bini dia, tak buat musaji. Dia takonang. Sudah itu dia anton dia orang 2 bini tu nya. Iya. 2 kali. Cina ndak, Cina buat cininya. Tapi kalau itu niat ndak dapat dah. Hanya tak bisa diniat lah tuan-tuan. Tak bisa diniat. Niatnya lillah. Sampai beliau terlambat menikah gara-gara karena memang azamnya yang kuat untuk selesai masjid dan dia yang buatkan. Tentu dek tuan-tuan gaji dosen punya kan tertinggi di dunia. Memang dosen kita tertinggi di dunia. Cile dunia mana ada berjuta gaji wang? Kan iya? Tak ada gaji dosen di dunia berjuta dah. Saya di mana 2 juta? Amerika sampai 1 juta. Iya, tidak ada gaji 2 juta di dunia, di Indonesia nya. Makanya kita paling tinggi gaji di dunia. Iya Pak. Kawanan kini lah profesor di Madinah kan 40.000 gajinya Pak. Jadi maluannya nyambi gaji kawan. Oh gaji yang mana nah? Tengok kayaknya kan 3 juta ya kan. Mak punya alangnya. Kami sih kan 40.000 nya. Kami 40.000 untuk beli sate punya kan. Itu enggak cukup. Kalau pakai kerupuk enggak cukup aja ya. Jadi itu. Jadi bahagia kita di Indonesia nih. Maka jaga kebahagiaan itu. Ya jangan disia-siakan. Dijaga. Biar gaji kita tetap tertinggi di dunia. Amerika tak ambil berapa gaji mat? Dia nak sampai 10.000 kan tak? Ala kulli hal. Dia ambil sabuk Pak. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak pula ada yang bisa memberi kalau engkau tidak mau berikan. Yang engkau halangi tak akan bisa. Jadi kata putusnya maka memang usaha kita adalah menyiapkan segala perangkat untuk berhasil. Itu aja yang bisa kita lakukan. Selebihnya tawakal ala Allah, serahkan kepadanya. Kita punya anak, sekolahkan dengan sempurna, didik dengan agama. Kita tak pernah teragak-agak sedikit pun, sesuai kemampuan kita. Lepas itu hasilnya jangan kita yang menentukan, enggak. Serahkan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi harus ada usaha kita. Dan jangan andalkan usaha kita. Allah tidak suka itu. Allah suka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan cukupkan. Maka serahkan. Makanya para nabi dan rasul itu selalu berdoa. Minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia maka tak pernah banggakan kehebatan anak-anaknya. Tapi semuanya diserahkan pada Allah tabaraka wa taala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tidak bermanfaat kemuliaan orang yang punya kemuliaan di sisimu. Artinya ya, orang yang punya kedudukan tidak ada manfaatnya di sisi Allah kalau bukan karena Allah Subhanahu
wa ta'ala, tidak ada. Makanya kita dilarang untuk minta kepada Allah dengan kehormatan fulan dan fulan. Termasuk tawassul yang dilarang adalah memohon kepada Allah dengan kemuliaan si fulan si fulan. Kalau bahasa Arab bijahi fulan, atau bimanzilati fulan, atau bihaqqi fulanin alaik, enggak. Sekurang-kurang daripada sekurang-kurangnya itu adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Apalagi kalau meminta-minta pula kepada mereka langsung. Ini ujung-ujung kan sampai kokin mah. Lah joleh jalan menuju ke situ atau sampai je. Ya, sudah mulai mengultuskan orang saleh. Sudah itu apa nula? Umawak dia gambar orang salih, apa orang saleh, sampai gambar angku salih, sampai ke rumah kita. Nah, dari tadi itu karena meniru, memang meniru orang jahiliyah dulu. Ya, Al-Lata itu orang yang suka yalutus sawiq, suka menyiapkan mengadun apa namanya, membancau apa, membancau ketopong untuk dibuat hati untuk makanan jemaah haji gratis. Mereka luar biasa. Kalau ada ya, kalau kita tengok Abdullah bin Jud'an itu 1,000 untuk setiap musim haji tumbang dia fi sabilillah, melayani tamu-tamu Allah. Awak bulan puasa dia tolak 30 ekor kambing sama bulan puasa. Kalau ada sabun atau dan iya termakan. Apa saya sambung. Nah, jadi apa tadi 1,000 ikut untuk sampai kanca setinggi uang naik kuda. Kanca. Jadi uang tak perlu wanti lah. Sambil lewat bisa ambil daging makanan. Jadi drive thru. Jadi bali sambil berjalan. Tak bali dah, gratis. Jadi itulah. Tapi tidak berguna baginya di akhirat. Karena apa? Ujung-ujungnya ria cari nama. Ujungnya ria cari nama supaya disebut min ajwadin nas. Orang Nah, ketokohan seperti ini itulah yang membuat orang jahiliyah dulu mengkultuskan orang soleh tadi. Maka dibuatlah alat patungnya, lalu dielus-elus di tempat yang ramai, tempat beribadahan mereka di atas Marwah. Selesai orang sa'i, diusap-usap di situ. Jadi apa beza? Nyanyi ke batu nisan. Kalau itu mani kan batang listrik. Tiang listrik joleh mana boleh? Iduk kalam, iduk tang, mati kah? Kalam. Ke batu nisan. Jadi itu kaum muslimin dirahmati Allah yang fa'uzal jaddi minkal jaddu. Tak ada gunanya kedudukan itu di sisi Allah kalau untuk apa namanya? Untuk meminta kepada Allah dengan itu. Jelas kaum muslimin, semuanya berlaku atas kehendak Allah, bukan karena si fulan punya kedudukan makbul doa, si fulan karena tidak punya tempat duduk tidak makbul, tidak ada. Mungkin saja yang tidak punya kedudukan itu lebih mustajab doanya daripada yang punya kedudukan. Dan contohnya dalam sejarah banyak. Contohnya banyak dalam sejarah. Orang tak dikenal, Masya Allah, orang-orang miskin doanya didengar. Orang-orang yang terkenal viral tapi tidak dikabulkan langsung oleh Allah SWT, supaya tahu mereka bahwa yang mustajab itu yang Allah ingin ijabah, bukan yang kita inginkan. Jadi wala yanfa'uzal jaddi minkal jaddu, daripadamu. Wallahu musta'an. Masuk waktu ya bang? Tuh sudah lah. Azan aja dulu ya. Sudah itu sudang lah bapak syarah tolak. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la Hayya 'alas shalah. la hawla wa la Hayya 'alal falah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati al-qa'imah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, qala al-Imam Muslim rahimahullah hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini masyhur, sudah sering sekali, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi, Abu Bakar al-Kufi. Qala hadatsana Husaim ibn Bashir, telah menceritakan kepada kami Husaim ibn Bashir, Husaim ibn Bashir al-Wasiti. Qala akhbarana Hisham bin Hassan. Husaim bin Bashir al-Wasiti al-Mudallis, tapi di sini dia jelaskan dia mendengarkan hadis ini dari syekhnya. Qala akhbarana Hisham bin Hassan al-Azdi al-Basri al-Qurdusi an Qais ibn Sa'ad, an Qais ibn Sa'ad an Atha, dari Atha ibn Abi Rabah faqih Makkah, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ruku', selesai bangkit atau ketika bangkit dari ruku', qala, dia membaca Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian, mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, ini tambahannya ya, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelahnya. Ahlas tsana'i wal majd, wahai yang maha berhak menerima pujian, wal majd, dan pemuliaan, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang ingin engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang telah engkau halangi, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tak ada gunanya kemuliaan orang yang punya kemuliaan di sisimu kecuali dengan izinmu. Sama dengan doa sebelumnya tadi. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat lain lagi, qala hadatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Ibnu Numair yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Qala haddatsana Hafs, telah menceritakan kepada kami Hafs, itu Hafs ibn Ghiyath. Hafs ibn Ghiyath Al-Kufi. Qala hadatsana Hisham ibn Hassan, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Hassan, yang tadi sudah disebutkan di sanad sebelumnya, Al-Azdi Al-Qurdausi Abu Al-Basri. Qala hadatsana Qais bin Sa'ad, telah menceritakan kami Qais bin Sa'ad an Atha, dari Atha ibn Abi Rabah, an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qaulihi, hanya sampai pada perkataannya, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam riwayat ini tidak disebutkan la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dia meringkas riwayat tersebut. Taib, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesai bab ini, di mana selain daripada yang biasa kita yang biasa kita baca, ternyata ada doa-doa atau zikir yang dibaca. Makanya ketika kita belajar dulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidalnya dengan lama berdiri membaca Al-Fatihah dan surat, kan qariban minas sawa, hampir sama lamanya kan. Ternyata memang ada zikirnya, ada zikir yang dibacanya. Jadi bukan hanya sekedar Rabbana lakal hamdu, yaitu hanya minimalnya Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau nak maksimal dibaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma yaqulu lakal abdu kulluna laka abda, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, kalau ini dibaca oleh imam, alang gawe palu lo, makmum di belakang dah. Ya. Gawe palu lo. Tapi kalau seandainya ndaklah baca di imam itu, napi kan yang boleh, awak lu sampai tahu gak inyalah sujud. Jadi setidaknya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, oleh sebab itu maka ini sebenarnya supaya apa? Supaya orang yang menjadi imam
tidak meninggalkan makmumnya karena terlalu cepat sujud. Ya. Jadi ada bacaan yang membuat dia bisa menanti jemaahnya. Jadi Nabi SAW salatnya memang tak terlalu panjang kalau salat berjemaah, tapi tamam, sempurna. Jadi pendek, meringankan itu bukan berarti mengurangi atau mengurangi, tapi adalah sempurna tapi tidak panjang, ringan. Kalau lah sama Nabi pasti ingat salat tu ya. Kayak itu. Kalau sama Nabi salat, baik begitu. Nah, biar kalau baik munafik awalnya. Jadi kalau sama Nabi pasti ringan. Apa sebab? Kan terkadang waktu tarawih mah. Kan salat Nabi nyelang tengah malam kan, dari sudah isya. Bapaknya sahabat. Apalah mono itunya? Enggak. Mereka bilang, "Lau nafaltana baqiyata lailatina ya Rasulullah." Apa yang tidak sampainya subuh sampai menjelang sahur. Nah, maka keluar hadis, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai diberikan pahala seperti salat semalam. Oleh sebab itu alhamdulillah. Jadi mereka tidak pernah bosan bersama Nabi. Nah, cuman awak bilokan sama Nabi ya. Tapi setidaknya mengikuti sunnah Nabi SAW sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan. Baik, segera sampai di sini. Ada yang lain? Pakai? Ada riwayatnya, nah. Ada, tapi Muslim tidak meriwayatkannya. Itu dalam Sahih Bukhari. Nah, itu min afradil Bukhari anil Muslim. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai Nabi bertanya, "Man qala dzalika minkum?" Qala ana. Ra'aitu akthar min 30 malakan yatabadaruna aw yantabdiruna ayyuhum asbaq. Siapa yang lebih dulu menuliskannya. Saya melihat lebih dari 30 malaikat berlomba untuk menuliskannya. Nah, apakah ini? Nah, ini kan kadang-kadang dijadikan alasan boleh mengada-ngada sesuatu yang tidak disunahkan Nabi SAW. Ini keliru. Itu sahabat mengadakan di saat syariat belum selesai. Dan Nabi masih ada. Kalau Nabi masih ada yang akan memberikan cap sahnya atau cap tidak sahnya. Yang kedua, bahwa namanya bid'ah itu bukan di zaman Nabi. Bid'ah itu setelah zaman Nabi. Karena menambah itu baru dikatakan menambah setelah sempurna. Tapi kalau sebelum sempurna itu bukan menambah, masih sedang membangun syariat. Makanya ada asbab urudul hadis, sebab datangnya hadis. Itu bukan bid'ah. Tidak pernah Nabi menyebutnya itu bid'ah. Tidak pernah pula sahabat menyebutnya itu bid'ah. Jadi adalah kekeliruan besar ketika orang menganggap itu sebagai suatu bid'ah. Walaupun ada ulama yang mengatakannya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Yang lucunya, yang anehnya, mereka yang mendefinisikan bid'ah meyakini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sebagai bagian dari agama, tapi mereka pula yang memahami dari hadis itu boleh mengada-ngada dalam agama. Cuman wallahu a'lam, mungkin maksud mereka sahabat, dan kalau sahabat yang maksud benar, sahabat boleh berijtihad melakukan suatu amal menurutnya baik, dan ketika sampai ke Nabi baru diketahui baiknya diterima atau tidak diterima. Dan ulama sepakat tak satu pun amal dalam agama yang dilakukan sahabat yang tidak diketahui oleh Nabi, mesti sampai kepada Nabi SAW. Nah, Nabi lah akan berikan merek nanti itu sunnah atau bukan. Maka itu tidak disebut bid'ah, tidak disebut dengan bid'ah, sehingga kita bebas buat bid'ah dalam agama ini. Ya,
Jadi kalau ada yang memahami seperti itu, pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena sudah meyakini dulu adanya bid'ah, habis itu baru dicari dalilnya. Bukan, itu tidak disebut bid'ah. Karena definisi bid'ah itu adalah setelah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ya, syukran. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar